Galilos ditangkap karena kasus penistaan agama. Apa bedanya dengan pendeta Gilbert? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kali ini saya akan menyajikan satu berita yang menarik, yakni penangkapan Galilos dalam kasus penistaan agama. Sebelum saya berkomentar banyak, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Galilos ditangkap, rasakan itu. Subdit Siber, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan akun TikTok username-nya @galihlos3. Jadi memang murni benar-benar dilakukan untuk menghibur, ya, untuk menghibur netizen yang melihat ke akun TikToknya ini, dan dia hanya berusaha biar bisa di-endorse intinya. Ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduhan di sosial media. Bravo Polda Metro Jaya karena telah mengungkap dan menangkap Gali Noval Aji Prakoso, ya, yang dikenal dengan akun TikTok Galilos, ya. Memang satu konten kreator ini, ya, saya lihat memang agak aneh-aneh. Tidak masuk dalam taraf wajar lagi lah. Konten-kontennya itu sangat tidak mendidik. Contohnya dia prank minum bensin, prank minum Baiklin, prank minum apa lagi, sabun. Ada tuh prank. Aduh, bayangkan itu bisa merugikan orang lain kalau contohnya tiba-tiba dihakimi massa, nih, yang di prank karena dikira aneh-aneh melakukan tindakan pidana, ya kan? Jadi saya pikir tepat sekali ini ditangkap ini karena meresahkan masyarakat. Kita sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat cerdas yang pintar, ya, jangan menormalisasi hal-hal seperti ini. Kita harus tegur dia karena ke depan dia bisa buat konten-konten yang lebih merugikan orang banyak. Hati-hati, menguntungkan buat dirinya dia viral, tapi merugikan buat yang di prank. Bahaya ini. Kemarin ada pendeta, ya, yang menyinggung agama lain untuk jadi bahan khotbah, ya, jadi bahan bercandaan di dalam ceramah, dalam khotbahnya. Terus sekarang ada konten kreator juga begitu, ya, bikin bahan bercandaan soal agama, menyinggung agama. Ngapain? Hah? Emang enak sekarang, ditangkap tuh, ya, dapat sanksi sosial, bahkan bukan dia aja, keluarganya. Terus permohonan maafmu berguna? Pak Pendeta kemarin, Pak Pendeta itu mohon maaf udah berapa kali dia minta maaf. Berguna? Emang setelah minta maaf pidananya gugur? Kan enggak juga. Tetap dilanjutkan kan pidanamu kan? Kau rasakanlah itu, ya. Ya, sebentar lagi ya bui lah menunggumu rumah tahanan itu. Nah, kau bikin konten lah sama jeruji besi, ya. Giliran yang receh-receh cepet banget ini, langsung diplontosin, langsung baju oren gitu ya. Coba koruptor, langsung dong diplontosin, dipampangin, nggak usah pakai topi, nggak usah pakai masker, dibuka nih kayak gini ini. Jangan beraninya sama rakyat kecil aja, ya. Coba kita buktiin kalau koruptor dibotakin, dipampangin wajahnya, salut banget. Penangkapannya direkam, disebarkan, terus dibotakin. Ini orang pokoknya kriminal banget ya sampai harus diginiin. Apa sih yang membedakan penangkapan kasus kejahatan yang lain? Kayak koruptor lah contohnya. Meskipun udah basi yang dibandingin penangkapan koruptor terus, tapi emang faktanya beda cara penangkapannya. Galilos emang salah, tapi perlakuannya harus gini kah untuk menegakkan hukum? Gak malu apa makin kelihatan bobroknya hukum di Indonesia kalau kayak gini? Kan jadinya makin kelihatan. Tumpul ke atas, tajam ke bawahnya. Kasian gue liatnya, penangkapannya harus direkam kayak gitu. Oke lah kalau direkam untuk kebutuhan internal. Tapi kalau sampai tersebar di media sosial, emang itu harus ya? Emang itu boleh ya? Nggak ngerti gua. Kalau ada yang ngerti, coba dong kasih paham gua. Saya di sini ingin meminta maaf. Gue punya solusi, hukuman yang tepat untuk penista agama kalau agamanya tuh Islam. Pesantrenin, 1 tahun aja. Suruh dia ngapalin berapa juz, khatam Al-Quran berapa kali, ajarin tentang agama, tentang Islam itu secara persuasif, keluar-keluar dia bermanfaat buat masyarakat, bisa dakwah. Karena kalau berkaca dari kasusnya Galih ini, kalau dibilang bener, ya enggak, dia juga salah. Salahnya dia itu adalah dia ngebawa itu di konten. Karena sebenarnya jokes-jokes seperti itu
itu juga banyak di luar sana gue dengar. Dan gue yakin out of frame itu banyak banget orang yang bahkan lebih parah jokesnya terkait agama daripada kontennya dia. Tapi kebetulan karena bodohnya dia dikontenin. Tapi kalau mau dibilang salah, ya nggak sampai dipenjarain juga. Karena kita cukup tahu ya, modelan kayak si Galih ini secara power tuh pasti rendah. Akses dia untuk klarifikasi ke Pak Yusuf Kalla itu nggak akan mungkin. Gue nggak tahu tuh dia bisa bayar pengacara apa nggak di kasusnya dia yang sekarang. Jadi kalau mau fair, hukum di negara Konoha ya, gue nggak bahas negara kita loh, kita bahas negara Konoha. Hukumnya tuh jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kalau mau adil mah semuanya aja yang menista agama tuh dipenjarain. Mau dia juga klarifikasi ke mantan wakil presiden kita ya tetap dipenjarain juga gitu loh harusnya. Gue tadi nyebut Konoha ya, kenapa gue nyebut? Sorry, ya pokoknya gitu lah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika kita melihat fenomena ini, inilah bukti nyata bahwa hukum di bangsa ini benar-benar semakin bobrok kelihatannya. Penista agama antara Galilos bila kita bandingkan dengan pendeta Gilbert. Lalu, apakah seorang pendeta Gilbert saat ini sudah dipenjarain? Tolonglah, jangan pilih kasih. Kasusnya sama, penistaan agama. Layakkah seorang Galilos harus diperlakukan seperti itu oleh Polda Metro Jaya? Ayo, hukum jangan tebang pilih. Rakyat itu butuh keadilan. Hukum itu harus tegakkan keadilan. Kalau memang seorang Galilos bisa diperlakukan seperti itu, kenapa pendeta Gilbert masih diberikan ruang untuk dia tempat untuk minta maaf bersama dengan mantan wakil presiden? Kenapa pendeta Gilbert kepalanya tidak dibotakin? Kenapa pendeta Gilbert tidak memakai baju orange? Sekali lagi, semakin kelihatan bobroknya hukum di bangsa ini. Lalu, bila kita bandingkan dengan kasus koruptor, siapa yang lebih jahat di sini? Orang yang korupsi sampai dengan 271 triliun, bahkan sampai dengan 3.000 triliun, diperlakukan sangat manusiawi. Kepalanya tidak dipelontosin. Tetapi berbeda dengan Galilos ini. Apakah mungkin karena dia hanyalah rakyat jelata biasa? Karena dia hanyalah konten kreator pemula, sehingga dengan seenaknya hukum di bangsa ini memperlakukan orang-orang tersebut seperti ini? Apakah ini manusiawi? Yang saya kecewa, yang saya tidak terima, kenapa seorang Galilos bisa diperlakukan seperti itu lalu pendeta Gilbertnya tidak? Apa karena dia seorang pendeta? Sangat disayangkan. Kasusnya sama, menista agama orang lain. Kalau mau adil, ayo tangkap pendeta Gilbert. Botakin kepalanya. Pakaiin dia baju orange. Jangan pilih kasih. Jangan bikin rakyat semakin muak dengan perlakuan hukum di bangsa ini. Komentar-komentar dari netizen membuktikan bahwa hukum ini tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah. Menyedihkan. Kalau mau adil, ayo silakan diperlakukan adil seadil-adilnya. Tangkap pendeta Gilbert itu karena kasusnya sama. Dan masih ada banyak di luar sana kasus-kasus seperti ini. Jangan hanya karena kita yang rakyat jelata, Galilos adalah rakyat jelata, lalu dengan seenaknya seperti ini. Saat penangkapan di videoin lalu diviralin. Setelah itu kepalanya dibotakin, dikenakan baju orange,
lalu disuruh untuk minta maaf. Kenapa pendeta Gilbert tidak demikian? Apa bedanya antara pendeta Gilbert sama Galilos ini? Sama-sama menista agama Islam. Banyak kok komentar-komentar di media sosial yang menuntut agar pihak penegak hukum di bangsa ini bisa menangkap pendeta Gilbert itu. Dan jelas-jelas ada unsur kesengajaan di dalam khotbah, di dalam situasi formal. Dia menghina agama Islam. Atau hanya karena dia punya akses untuk ketemu dengan Bapak Yusuf Kalla, dia minta maaf berdiri di sampingnya Bapak Yusuf Kalla, lalu kasus ini bebas. Dia duduk bersama anggota MUI, lalu kasusnya bebas. Inikah perlakuan hukum yang adil di bangsa ini? Kalau memang wajib hukumnya, orang-orang yang menista agama harus dipenjarakan, monggo diperlakukan adil. Biar kami rakyat Indonesia juga puas. Biar ini menjadi efek jerat bahwa penistaan agama itu sangat tidak dibenarkan. Dan efek jeratnya adalah Anda harus dipenjarakan. Jangan pilih kasih. Berikut ini, mari coba kita dengarkan bersama-sama ceramah atau khotbah dari pendeta Gilbert saat menista agama Islam ini. Mari kita dengarkan lagi. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Jelas ya, apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert ini. Habis dengan kata minta maaf, tanpa ada proses hukum, tanpa dipenjarain. Karena dia seorang pendeta, atau hanya karena dia punya akses untuk bertemu dengan Bapak Yusuf Kalla, mantan Presiden Republik Indonesia. Atau hanya karena dia punya akses untuk bertemu dengan Ketua MUI untuk meminta maaf. Lalu dengan demikian, hukum tidak diberlakukan lagi. Bebas dia. Galilos secepat kilat ditangkap. Karena dia adalah rakyat biasa. Dia bukan seorang pendeta.
Dia bukan seorang pejabat. Lalu kenapa para koruptor di bangsa ini tidak diperlakukan seperti itu? Tanda tanya besar. Apakah karena mereka punya duit? Apakah karena mereka punya pejabat? Apakah dengan duit hukum itu tidak diperlakukan lagi? Sehingga kepada rakyat jelata yang seenaknya diperlakukan seperti itu. Mari, kalau kita mau tegakkan hukum di bangsa ini, monggo, silakan tegakkan seadil-adilnya. Karena bagi saya secara pribadi, kalau Galilos bisa ditangkap, kenapa Pendeta Gilbertnya tidak dipenjarain juga? Minta maaf itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sama dengan Galilos. Jika mau diperlakukan sama ketika Galilos minta maaf, tidak usahlah dibotakin kepalanya. Tidak usahlah harus dipenjarain. Sangat disayangkan hukum di bangsa ini. Inilah bukti nyata saudara dan saudariku, bahwa hukum kita di bangsa ini benar-benar tebang pilih. Tajam ke rakyat jelata. Tumpul ke para pejabat. Mari bersama-sama bangsa ini harus diedukasi dengan hal-hal yang baik. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jangan tebang pilih. Jangan pilih kasih. Ayo, ramaikan hashtag tangkap itu Pendeta Gilbert. Tidak pantas dia masih berkeliaran di luar. Dia juga harus layak dipenjarain. Tidak pantas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh dirinya hanya habis diminta maaf. Jika seorang Galilos bisa dipenjarakan, kenapa Pendeta Gilbertnya tidak? Mari kita tegakkan keadilan di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.